Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Thumma la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma rzuqna uluman tanfa'una ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amat sangat banyak karunia Allah untuk kita semua, untuk kebaikan dunia kita, untuk kemuliaan akhirat kita semua. Karenanya kita manfaatkan semua karunia Allah, nikmat-nikmat Allah hanya untuk berbuat baik, hanya untuk mengajak kepada kebaikan, hanya untuk menebar kebaikan. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi catatan-catatan yang semakin memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, manusia teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk semua ahli keluarganya, para sahabatnya yang mulia, para tabi'in pengikutnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah selalu berusaha menjunjung tinggi, mengamalkan tuntunannya, sunnah-sunnahnya, sehingga kita semuanya layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Majelis tafsir pada pagi hari ini kita akan membahas tentang surat Luqman ayat 18 sampai dengan akhir surat Luqman, yaitu ayat 34. Kemudian kita lanjutkan dengan surat As-Sajdah dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ayat ke-18 dan ayat ke-19 masih dikaitkan oleh para ulama dengan wasiat, dengan pesan Luqman kepada anaknya. Di ayat 17 pesannya adalah agar selalu mendirikan sholat, agar selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan bersabar dalam semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 18-nya yang kita bahas adalah tentang wasiat Luqman. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Jangan pula kamu berjalan di muka bumi ini dengan penuh keangkuhan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah memerintahkan kita semuanya melalui lisan Luqman agar tidak bersikap sombong dengan memalingkan muka kita dari manusia, dengan kita menunjukkan sikap meremehkan manusia, merendahkan manusia. Dikatakan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghantun nas. Sungguh kesombongan yang dibenci oleh Allah adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, merendahkan manusia. Demikian juga Allah melarang manusia di ayat 18 melalui lisan Luqman kepada anandanya, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali berjalan di muka bumi dengan penuh keangkuhan. Perjalanan manusia untuk berbagai aktivitas. Karenanya ketika ia mencari karunia Allah, ketika ia beraktivitas, ketika ia berkehidupan, hindari dari sikap sombong. Kesombongan yang dimaksud adalah kesombongan yang mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku, mengabaikan etika, adab, tata krama, dan juga kesantunan, mengabaikan hak-hak manusia. Disinilah aktivitas kehidupan kita tetap saja kita mengacu kepada tuntunan Allah, kepada tuntunan Rasulullah. Demikian juga kita tetap berpegang teguh kepada norma-norma,
etika-etika, kesantunan-kesantunan, tata krama yang berlaku bersama kita seluruh umat manusia. Kenapa Allah larang dua hal tersebut? Allah melarang memalingkan muka karena sombong. Allah melarang berjalan dengan penuh keangkuhan. Alasannya di akhir ayat, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sungguh tidak menyukai. Berarti Allah membenci perilaku sombong, juga perilaku membanggakan diri. Apa yang Allah anugerahkan kepada kita bukan untuk kita sombongkan, tapi untuk kita manfaatkan. Semakin kita tawadu, semakin kita akan dimuliakan oleh Allah. Ma tawadu'al abdu illa zadallahu izza. Tidaklah seseorang itu tawadu, berendah diri, melainkan Allah malah akan tambahkan kemuliaannya. Dan tawadu adalah sifat yang disukai oleh Allah. Demikian juga sifat yang disukai oleh manusia. Ayat 19 merupakan kelanjutan dari wasiat Luqman kepada anaknya. Waqsid fi masyyika. Sederhanakanlah kamu dalam berjalan. Waghdud min sautika. Lunakanlah, rendahkanlah suaramu. Inna angkarol aswad la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Syekh As-Sa'di rahimahullah menyimpulkan berdasarkan ayat ini bahwa sesungguhnya suara yang terburuk adalah suara keledai. Ringkikan keledai identik dengan suara berteriak. Seandainya suara berteriak itu bagus, maka Allah tidak menjadikannya sebagai suara keledai. Namun suara berteriak, suara keras adalah suara yang dibenci oleh Allah, diidentikan dengan suara keledai. Lau kana raf'us sauti huwa khaira ma ja'alahu Allahu lil hamir. Seandainya berteriak, bersuara keras itu baik, tentu Allah tidak akan menjadikannya untuk keledai. Seburuk-buruk hewan, seburuk-buruk suara yang dibenci oleh Allah dimiripkan dengan kemiripan dengan suara keledai. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk sederhana dalam berjalan. Maksudnya adalah di pertengahan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu manakala berada di pertengahan. Tidak terlalu cepat, tidak pula terlalu santai. Sesuai dengan kebutuhan. Bisa jadi kita berjalan cepat karena ada kebutuhan yang hendak kita selesaikan. Namun bisa jadi kita berjalan perlahan, memang karena dibutuhkan oleh keadaan. Namun yang dimaksud oleh sederhana dalam berjalan, kata para ulama, adalah dengan penuh adab, dengan penuh akhlak, tidak menghinakan manusia, tidak pula mencongkakkan muka sehingga kita dianggap sombong di dalam berjalan. Selesai wasiat Luqman kepada anaknya, ayat 20 sampai dengan ayat ke-24. Berbicara tentang beberapa keadaan manusia yang diawali dengan perintah Allah agar kita memperhatikan karunia Allah, agar kita menyaksikan bagaimana limpahan nikmat itu Allah anugerahkan kepada kita umat manusia. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu mau memperhatikan Allah telah menundukkan semua ciptaannya untuk kepentinganmu, apakah itu yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Semuanya Allah tundukkan untuk kepentingan kehidupan manusia. Matahari untuk kepentingan manusia. Angin Allah tundukkan juga untuk kepentingan manusia. Bulan pun demikian. Bahkan seluruh semesta ini Allah tundukkan dalam rangka untuk kepentingan manusia. Sakhkhara lakum. Allah menundukkannya. Jika Allah tidak tundukkan, maka alam ini tidak akan memberikan kebaikan kepada manusia. Alam didesain oleh Allah untuk memberikan kebaikan dengan cara Allah tundukkan, yaitu semuanya mengikuti sunnatullah, ketetapan dan ketentuan Allah. Matahari akan beredar sesuai dengan porosnya, demikian juga bulan, demikian juga bumi. Semuanya adalah ditundukkan oleh Allah.
Dengan demikian, Allah menyempurnakan nikmat untuk manusia, baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin, zahiratan wa batinah. Nikmat yang bersifat lahiriah adalah nikmat berupa harta, berupa rizki, karunia keluarga, tempat tinggal, pekerjaan yang nampak oleh manusia. Namun ada karunia yang tidak nampak, yang batin, yaitu ketenangan hati, kelapangan dada, kebahagiaan, keberkahan, ketenangan dalam beribadah, kekhusyuan dalam sholat. Semuanya adalah indikasi kita mendapatkan kenikmatan yang bersifat batin. Namun amat disayangkan, wa minan nas, di antara manusia, kebanyakannya masih membantah tentang keesaan Allah, tentang kemahakuasaan Allah. Membantahnya tanpa ilmu pengetahuan, membantahnya tanpa pedoman dan petunjuk, atau kitab yang menerangkan, kitab yang menjelaskan bahwa itu adalah bertentangan dengan tauhidullah. Allah menggambarkan bagaimana manusia-manusia yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka malah menjawab, kami hanya mengikuti apa yang kami dapatkan dari moyang kami, dan kami mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh semua moyang kami. Padahal tidak semua yang dijalankan oleh moyang mereka dalam kebenaran, dalam petunjuk. Kita mengambil kebaikan orang-orang terdahulu yang sesuai dengan ridha Allah, dan kita meninggalkan tentu semua yang tidak sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada mereka, apakah mereka mengikuti keburukan-keburukan, mengikuti apa yang dijalankan oleh moyang mereka, padahal yang dijalankan itu tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Awalau kana syaitan, bisa jadi syaitanlah yang mengajak manusia untuk berada di dalam siksaan api yang sangat menyala-nyala, neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Amat sangat licik syaitan menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Salah satunya dengan mengatakan ini adalah yang sudah benar yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Tidak dapat disangka banyak kebaikan orang-orang terdahulu, tetapi manakala semua yang dijalankan bertentangan dengan ridha Allah, maka tentu kita tinggalkan, karena kita khawatir bahwa itu juga termasuk bujuk rayu syaitan laknatullah alaihi. Kita mengikuti apa yang dituntun oleh Allah, apa yang dituntun oleh Rasulullah. Apakah sudah dijalankan oleh orang-orang sebelum kita atau belum dijalankan? Apakah dijalankan oleh kita sekarang ini atau belum dijalankan? Apakah dijalankan oleh orang-orang setelah kita atau belum dijalankan? Semuanya kembali. May yuti'illaha war rasul. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah, mengikuti tuntunan Allah, mengikuti bimbingan Rasulullah, itulah mereka semuanya akan dibersamakan. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin. Dibersamakan dengan para nabi, para siddiqin, pengikut setia para nabi, para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah, serta as-solihin, orang-orang terbaik dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang ingkar, maka keingkarannya akan menyedihkannya. Nabi Muhammad dilarang untuk bersedih karena keingkaran manusia, manakala sudah sungguh-sungguh berusaha. Semuanya ada di tangan Allah. Fala yahzunka kufruh. Jangan sampai kamu bersedih dengan keingkaran mereka, karena keingkaran mereka adalah merupakan pilihan mereka, sedangkan Nabi sudah mengajak dengan sempurna, sudah menuntun dengan sebaik-baiknya, ikhtiarnya sangat maksimal, doanya pula selalu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan pula semuanya akan kembali kepada Allah, dan disitulah akan diputuskan oleh Allah, akan diberitakan oleh Allah semua yang mereka kerjakan, sehingga Nabi sudah menjalankan
dan manusia memiliki pilihan. Pilihannya itulah yang dipilih dan kemudian mempertanggungjawabkan semua yang dipilihnya dalam kehidupan ini. Ingatlah kata Allah, innallaha alimun bizatis sudur. Sungguh Allah maha mengetahui segala-galanya, termasuk apa yang terdetik di dalam hati kita, terlintas di dalam pikiran kita. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala amat sangat maha mengetahui. Jika manusia ingkar kepada Allah, Allah masih memberikan kesempatan bersenang-senang sebentar. Namun nanti kata Allah, mereka akan dipaksa menuju siksa yang sangat keras, siksa yang sangat pedih di yaumil qiyamah kelak. Ayat 25 sampai dengan ayat 32 membahas tentang beberapa tanda dan bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk pertanyaan, wala in sa'altahu. Jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada manusia, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Man khalaqas samawati wal ardo la yaqulunnallah. Mereka akan mengatakan Allah. Katakanlah jika demikian jawaban mereka, alhamdulillah, segala puji memang hanya milik Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa yang mencipta adalah Allah. Kalau Allah yang maha mencipta, maka Allah yang layak untuk kita abdi. Allah yang layak untuk kita patuhi. Karena Allah lah yang mencipta. Allah lah yang membuat kita ada dalam kehidupan ini. Allah lah yang menyiapkan sarana prasarana untuk kehidupan ini. Dan manusia tidak memiliki apapun. Alhamdulillah, kita wajib memuji, memanjatkan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan terus-menerus kita meyakini semuanya datang dari Allah. Kita meyakini semuanya untuk mencari ridha Allah. Kita pula meyakini bahwa semuanya pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Lillahi ma fis samawati wal ard. Ayat 26 menjawab pertanyaan tadi. Karena bagi Allah, kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Segalanya milik Allah. Maka Allah maha kaya. Saking maha kayanya Allah, kalau semua penduduk langit dan bumi meminta kepada Allah, kemudian semua permintaannya Allah penuhi, tidak akan mengurangi perbendaharaan kekayaan Allah. Saking amat sangat maha kayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu para sahabat dan para tabi'in selalu meminta hanya kepada Allah. Dan kita pun demikian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami beramal soleh, kami berbuat kebaikan. Dan hanya kepadamu lah setelah kami beribadah, setelah kami beramal soleh, kami pula memohon pertolongan. Karena Allah zat yang maha kaya, zat yang maha memiliki, zat yang maha menguasai segala-galanya. Diingatkan pula dengan ayat 27 tentang maha ilmunya Allah, tentang luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk pengandaian, pengibaratan. Seandainya pohon-pohon yang ada ini semua menjadi pena, laut dari semua yang ada dijadikan tinta, ditambah lagi 7 laut untuk menjadi tinta, niscaya akan kering semua tinta-tinta tersebut, semua air laut tersebut, untuk mencatat maha mengetahuinya Allah, untuk mencatat semua pengetahuan Allah. Di era perkembangan ilmu pengetahuan, manusia dianugerahkan oleh Allah sekian banyak jenis ilmu pengetahuan, dicatat, didokumentasikan, dimanfaatkan, dan semuanya tidak pernah berkurang, bertambah terus dari satu waktu ke waktu yang lain ilmu manusia. Dan itu sesungguhnya adalah ilmu Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami melainkan semuanya apa yang Kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui dan juga maha bijaksana. Jika semuanya dijadikan tinta dan semua pohon dijadikan pena
untuk menulis semua kalimatullah. Kata para ulama, kalimatullah di sini adalah ilmu-ilmu Allah. Adalah semua yang ada di dalam pengetahuan manusia. Semuanya adalah kalimatullah. Ilmu berbagai jenis pun itu termasuk kalimatullah. Ilmu matematika, kalimatullah. Ilmu fikih, kalimatullah. Ilmu tafsir, kalimatullah. Ilmu psikologi, kalimatullah. Ilmu teknologi juga kalimatullah. Karena betul semuanya adalah anugerah Allah untuk kebaikan kehidupan. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari kubur kamu, melainkan hanya seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, menunjukkan betapa amat sangat mudah bagi Allah. Ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsi wahidah. Dikaitkan oleh para ulama dengan ayat Allah, ayat 82 surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya semua urusan Allah, semua ketetapan Allah, jika Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah hanya mengatakan kun, dan terjadilah seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencipta manusia pula kun fayakun, membangkitkan manusia pula kun fayakun, bahkan membangkitkan semua manusia pada hari kebangkitan nanti. Itu diandaikan seperti mencipta satu manusia, membangkitkan satu manusia. Betapa amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini adalah disampaikan kepada mereka yang masih meragukan adanya kebangkitan, yang mengingkari adanya kebangkitan setelah berada di alam kubur. Semua yang berada di alam kubur nanti akan dibangkitkan oleh Allah, dan kebangkitannya seperti Allah mencipta kembali satu manusia, padahal sekian miliar manusia Allah bangkitkan. Betapa maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penguatan dengan keyakinan kita terhadap hari kebangkitan, dan itu amat sangat mudah bagi Allah, dan Allah Maha Kuasa untuk membangkitkan semua yang diciptakannya sesuai dengan ketetapan dan ketentuannya. Tidakkah kamu memperhatikan, sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam. Dia menundukkan matahari, bulan, masing-masing berjalan sesuai dengan waktu yang Allah tetapkan. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui semua yang dikerjakan oleh umat manusia. Ayat ini dalam bentuk pertanyaan juga, namun dalam bentuk perintah, yaitu silakan semua manusia menyaksikan, memperhatikan, memikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Bergantinya siang dan malam, bergantinya malam dan siang, bergantinya dari malam kepada siang, dari siang kepada malam, memasukkan malam ke dalam siang, yaitu pergantian dari satu waktu ke waktu yang lain, memasukkan siang ke dalam malam, bergantinya dari waktu malam dengan datangnya waktu siang. Semuanya adalah tanda dan bukti kekuasaan Allah. Demikian juga matahari ditundukkan, bulan ditundukkan, semuanya berjalan, semuanya sesuai dengan ketetapan dan batas waktu yang Allah tetapkan. Berarti kehidupan ini ada batas waktunya. Dan suatu saat jika sudah berakhir batas waktunya, maka semuanya akan mengikuti apapun yang ditetapkan oleh Allah. Itulah berarti tanda akan berakhirnya kehidupan. Kalau kehidupan berakhir, maka tinggal kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Demikian itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 30. Dzalika, semua yang tadi disampaikan tentang beberapa bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa Allah adalah Al-Haq. Sesungguhnya dialah yang maha benar. Sesungguhnya apa saja yang diseru selain Allah adalah batil, dan Allah yang maha tinggi, Allah pula yang maha agung. Dzalika bi annallaha huwal haqqu. Kalau tanda kekuasaan Allah direnungkan oleh manusia, difikirkan oleh manusia, diyakini oleh manusia, maka tidak ada kata lain
manusia akan mengakui maha benarnya Allah. Al-Haq, yaitu Allah, dan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak layak disembah karena mereka semuanya adalah al-batil sesuai dengan ayat 30 ini. Dan begitulah ketetapan Allah untuk membuktikan maha benarnya Allah. Demikian juga benarnya semua firman Allah, semua tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya di ayat 31 juga untuk mengingatkan agungnya nikmat Allah kepada manusia, yang itu menunjukkan tanda kekuasaan maha besar Allah subhanahu wa ta'ala. Alam taro annal fulka tajri fil bahri. Tidakkah kamu memperhatikan kapal itu berlayar di laut, semuanya dengan nikmat Allah, supaya diperhatikannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang sangat sabar lagi bersyukur atas semua karunia Allah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Manusia yang bersabar akan mampu menggali semua tanda-tanda kekuasaan Allah dan meyakininya. Manusia yang pandai bersyukur pula akan mampu memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Karena peristiwa dalam kehidupan ini hanya ada dua. Peristiwa yang bernama kenikmatan, kebahagiaan, atau peristiwa yang bernama ujian dan kesulitan atau musibah. Dan kedua-duanya harus ditunjukkan oleh manusia dengan dua sifat. Sifat syukur jika yang Allah hadirkan peristiwa kenikmatan dan kebaikan, atau sikap sabar manakala Allah tunjukkan peristiwa yang bernama kesulitan, kesedihan, atau ujian dan musibahnya. Dan Nabi SAW juga sudah memberikan jaminan orang beriman itu selalu baik. Apabila mendapatkan kenikmatan ia bersyukur dan itu baik baginya, manakala mendapatkan ujian ia bersabar dan itu baik baginya. Ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, sungguh mempesona sikap orang beriman dalam menghadapi semua sunnatullah, yaitu dengan kesyukuran dan dengan kesabaran. Kesyukuran saat dianugerahi nikmat, kesabaran manakala dianugerahi ujian, musibah, cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, lil imani janahani. Sungguh iman ini ada dua sayap. Sayap syukur dan sayap sabar. Orang yang bersyukur berarti sayap yang pertamanya bagus, dan kemudian diperkuat dengan sabar berarti sayap yang keduanya juga bagus. Imannya meningkat kalau sabarnya meningkat, syukurnya meningkat. Dan imannya menurun manakala sabar dan syukurnya pula menurun. Begitulah andaian dari sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ayat 32, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Berlayarnya manusia, mengendarai perahu, mengendarai kapal laut adalah merupakan tanda dari kekuasaan Allah. Allah tundukkan angin sehingga berlayar dengan sebaik-baiknya. Namun manakala manusia dilanda ombak yang sangat besar seperti gunung, maka saat itu manusia hanya bergantung kepada Allah. Mereka semakin yakin Allah lah yang maha menolong. Karena itu mereka memohon kepada Allah dengan memurnikan ketaatan dan keikhlasan kepadanya. Namun inilah di antara sikap manusia manakala mereka sudah diselamatkan sampai di daratan. Sebagian mereka menempuh jalan yang lurus, sebagian mereka ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilustrasi ini banyak ditemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Saat mendapatkan kenikmatan dan kesenangan, mereka lupa dengan Allah. Namun manakala Allah uji dengan kesulitan dan kesedihan, barulah mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi mengingatkan kita semuanya, ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Hadis Imam Al-Hakim. Ingatlah Allah meskipun kalian dalam keadaan senang, karena nanti Allah akan mengingat kalian manakala kalian dalam keadaan sedih. Sesungguhnya dalam keadaan lapang kita ingat Allah, dalam keadaan sempit ingat Allah, dalam keadaan sehat kita ingat Allah,
Dalam keadaan sakit pun kita ingat Allah. Kenapa mengingat Allah? Karena semuanya adalah ketetapan Allah. Sehatnya seseorang, ketetapan Allah. Sakitnya seseorang, juga ketetapan Allah. Maka yang terbaik adalah selalu mengingat Allah. Jangan sampai yang digambarkan di ayat 31 dan 32. Jika mendapatkan kenikmatan, perahu berlayar dengan tenang, anginnya angin yang bagus, mereka berbahagia, bersuka cita. Namun manakala dilanda ombak yang besar, mereka kemudian mengadu, menyuruh kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Namun sayang, manakala diselamatkan, mereka kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Ayat penutup dari surat Luqman adalah ayat 33 dan ayat 34. Ayat 33 berisi perintah kepada seluruh manusia untuk selalu bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah manusia takut akan hari, di mana hari itu adalah hari kiamat. Seorang ayah tidak dapat menolong anaknya, seorang anak tidak pula dapat menolong ayahnya sedikit pun. Semuanya bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Dikatakan di surat Abasa ayat 34 sampai dengan 36. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ayah dan bundanya, lari dari semua ahli keluarganya. Kenapa lari? Karena masing-masing sibuk dengan urusan. Tidak mungkin menolong orang lain sedangkan ia tidak mampu menolong diri sendiri. Karenanya bertakwa kepada Allah berarti mempersiapkan bekal agar pada saat itu kita mampu mempertanggungjawabkan dengan amal kebaikan kita. Dan saat kita harus berlari dari orang tua kita, dari saudara kita, dari istri dan suami kita, tetap saja kita mampu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kesulitan dan dahsyatnya saat itu membuat seseorang melupakan siapapun, meskipun yang paling dekat dengan dirinya, ayahnya, anaknya, orang tuanya, istrinya, suaminya, sahabatnya, dan saudara-saudaranya. Begitulah ketetapan Allah, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka jangan sampai kehidupan dunia ini memperdayakan manusia, melalaikan manusia dari taat kepada Allah. Dan jadikanlah syaitan itu musuh bagi kamu, karena dia selalu memperdayakan manusia, menjerumuskan manusia agar manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah dengan ayat 34, semuanya ada di tangan Allah. Hanya ada pada sisi Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Dialah yang menurunkan hujan. Kapannya, bagaimananya, Allah yang maha tahu. Allah maha tahu apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Apakah nanti anaknya yang lahir dalam keadaan sempurna atau tidak? Apakah nanti anaknya berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Semuanya benar ketetapan Allah. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan ia kerjakan esok hari. Demikian juga tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia, bagaimana ia meninggal dunia, sedang apa ia meninggal dunia. Semuanya hanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini dikaitkan dengan surat Al-An'am 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah, bagi Allah adalah kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang dapat mengetahui yang gaib melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha tahu yang tersembunyi di dalam perut bumi. Semuanya Allah maha mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Bahkan daun yang gugur sekalipun Allah amat sangat maha mengetahui. Demikian juga daun yang mengering, pohon-pohon yang tumbang, semuanya ada dalam catatan Allah di Lauh Mahfuz. Dan begitulah tata cara Al-Quran mengajak manusia semakin mengimani Allah. Di antaranya adalah mengimani bahwa yang maha mengetahui yang gaib adalah hanya Allah. Dan itulah kunci kegaiban hanya di sisi Allah. Apalagi tentang hari kiamat, kapannya, bagaimananya, hanya Allah yang maha tahu. Kita wajib mengimani bahwa nanti ada hari kiamat. Kita wajib mengimani bahwa nanti ada akhirat. Tapi bagaimananya, kapannya,
serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dikategorikan orang-orang yang imannya baik kepada semua yang gaib, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri orang bertakwa disampaikan oleh Allah di awal surat Al-Baqarah adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang selalu mengimani yang gaib, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul azim. Berakhir tafsir surah Luqman hingga ayat 34, dan kita masuk kepada surat As-Sajdah dari mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Surat As-Sajdah adalah surat yang ke-32. Surat ini disebut dengan Alif Lam Mim As-Sajdah, termasuk kategori Makkiyah. Beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan dari surat Alif Lam Mim As-Sajdah atau surat As-Sajdah. Nabi SAW dikatakan tidak tidur hingga membaca surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah dan juga surat Tabarakalladzi biyadihil mulku, hadis Imam Ahmad dan Tirmizi. Inilah sunnah Nabi yang sangat mulia. Surat As-Sajdah dibaca sebelum tidur, termasuk juga surat Al-Mulk. Nabi juga bersabda tentang keutamaan dari surat As-Sajdah ini, karena di dalamnya ada ayat sajdah, yaitu ayat yang ke-25. Jika anak Adam membaca ayat sajdah lalu dia sujud, maka setan akan menjauh sambil menangis. Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki yaqul ya wailah. Ia mengatakan, celaka aku. Anak Adam disuruh sujud, dia pun sujud, maka baginya surga. Aku diperintah sujud dan aku enggan sujud, maka aku pantas mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Imam Muslim. Demikian juga Rasul SAW mengisyaratkan, alaika bikathratis sujud, perbanyaklah kamu sujud kepada Allah. Sesungguhnya jika engkau bersujud sekali saja hanya untuk Allah, dengan itu Allah akan angkat satu derajat dan menghapus satu kesalahanmu. Alaika bikathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa khatta anka biha khati'ah. Hadis Imam Muslim. Begitulah panduan yang mengawali dari surat As-Sajdah. Dinamakan As-Sajdah karena ada ayatus sajdah, dinamakan pula Alif Lam Mim karena diawali dengan Alif Lam Mim, atau Nabi menyebutnya Alif Lam Mim As-Sajdah, yaitu surat yang ke-32 di mana ada ayatus sajdah. Dan keutamaan lain dari surat As-Sajdah ini adalah bahwa Nabi SAW senantiasa membaca surat ini di rakaat pertama salat fajar di hari Jumat, sedangkan rakaat keduanya Nabi membaca surat Al-Insan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ayat pertama diawali dengan huruf hijaiyah, 3 huruf alif, lam, dan mim. Para ulama memaknai awal surat dengan huruf hijaiyah adalah menjadi tanda dari mukjizat Al-Quran, di mana tidak ada yang tahu maknanya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pula mengatakan wallahu a'lam. Alif Lam Mim. Setelah Alif Lam Mim, Allah menggambarkan bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Rabbil Alamin. Karenanya tidak ada keraguan di dalam seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalam perintahnya, larangannya, cerita-ceritanya, petunjuk-petunjuknya, tamsilnya, ibaratnya.
Semuanya yang ada di dalam Al-Quran adalah kebenaran yang datang dari Allah yang maha mengetahui, Rabb semesta alam. Namun di antara manusia ada yang mengatakan ini adalah buatan Muhammad. Muhammadlah yang mengada-ngadakan Al-Quran. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bal huwal haq. Tidak, Al-Quran itu benar dari Allah. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan. Mudah-mudahan mereka dengan demikian mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertugas menyampaikan. Nabi bertugas memberi peringatan. Nabi bertugas memberikan kabar gembira. Basyira wa nadhira. Nabi pula bertugas mengajak semua manusia agar beriman kepada Allah. Dan mereka yang beriman kepada Allah akan mendapatkan banyak kebaikan di dunia dan banyak kebaikan di akhirat. Dan Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi orang-orang sebelum Nabi, yaitu manakala mereka sudah beriman kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan untuk yang hidup di masa Nabi serta masa-masa setelahnya hingga akhir zaman. Begitulah universalitas dari Al-Quran yang bersifat alamin untuk seluruh alam semesta ini. Di antara tanda Rabbil Alamin adalah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arasnya dan tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang yang dapat menolong, tidak pula yang dapat memberikan syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Afala tadzakkarun. Ayat keempat menutup majelis kita pada pagi hari ini, mengingatkan kembali tentang beberapa tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Waktu yang tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah. Karena Allah amat sangat maha kuasa untuk menciptakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bukan 6 hari dalam arti 1 kali 24 jam, tapi 6 masa. Sedangkan masa adalah bisa 1 detik, bisa 1 saat, bisa waktu yang tercepat. Dan itu kita kembalikan sepenuhnya kepada maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah bersemayam di atas arsy, kita juga serahkan makna yang sesungguhnya kepada Allah. Karena arsy adalah makhluk Allah yang sangat agung dan kita pula tidak tahu bagaimananya. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, tapi Allah memiliki arsy dan arsy-nya adalah ciptaan Allah, makhluk Allah yang sangat agung. Untuk itu kita tidak dapat mengetahui dengan sebaik-baiknya. Dan pada saat kiamat sudah datang, pada saat sudah berganti dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, tidak ada yang dapat menolong, tidak ada yang dapat memberikan syafaat, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, menggali makna dari Al-Quran ini, Al-Quran kelak akan memberikan syafaat karena Allah mengizinkan Al-Quran untuk memberikan syafaat kepada pembacanya, kepada mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, nanti dia pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada pembacanya, kepada yang selalu berinteraksi dengannya, selalu bersahabat dengan Al-Quran. Persahabatan kita dalam majelis yang mulia ini adalah persahabatan dalam rangka bersahabat dengan Al-Quran. Majelis ini pula adalah majlisul Quran, majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah. Malaikat turun untuk memberikan ketenangan. Allah turunkan rahmatnya dan nama-nama kita disebut di kalangan penduduk langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam majelis tafsir ini. Terima kasih kepada Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Kautsar, semua ibu-ibu para pengurusnya yang sangat luar biasa, ibu-ibu jamaah sekalian yang selalu mengikuti majelis yang mulia ini, ingin mendapatkan syafaatul Quran, ingin mendapatkan rahmat Allah melalui Al-Quran. Mudah-mudahan majelis kita selalu mendapatkan banyak keutamaan dan kebaikan dari Allah. Amin ya rabbal alamin.
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Allah, kita akan bertemu masih di majlis tafsir bersama majlis ta'lim Al-Kautsar insyaallah. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.